Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Lutfina Pangsuti, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kediri. Kali ini saya dan teman-teman saya akan mempraktikkan coaching dengan metode Tirta. Saya di sini sebagai coach dan sebelah kanan saya Endah Rosnyani sebagai coach, dan sebelah kiri saya Rina Dwi Rahmawati sebagai supervisor. Nah, mari kita simak video percakapan coaching Tirta kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Vina. Selamat siang Bu Rina. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Rina. Terima kasih kehadirannya. Iya, nah ini ada apa ini kok mengundang saya untuk ketemu hari ini gitu? Iya Bu Rina, ini saya nanti siang itu rencananya mau mengadakan coaching dengan Bu Endah. Jadi saya ingin meminta tolong kepada Bu Rina untuk menjadi pengamat dalam proses coaching yang saya laksanakan nanti Bu Rina. Baiklah, kira saya bersedia ya kira untuk kegiatan coaching tersebut. Nah, kira-kira kegiatannya itu jadwal kegiatannya akan dilaksanakan kapan ya Bu? Insya Allah nanti Bu jam 10 di ruang BK sepertinya Bu. Nanti jam 10 Iya. Di ruang BK ya? Iya. Oh, jadi waktu istirahat pertama Iya, gitu. ketika Oh, istirahat iya, pertama Bu siap, nanti siap. insya Allah. Baiklah, nah kalau boleh tahu nanti kira-kira dalam proses kegiatan coaching itu yang ingin Bu Vina sampaikan, kira-kira kompetensi apa yang mau dikembangkan? Saya ingin mengembangkan potensi dalam hal mendengar aktif Bu. Nah, mengapa kok Bu Vina ingin mengembangkan kompetensi tersebut? Ya, karena dengan mendengarkan aktif itu saya akhirnya bisa fokus dengan coachingnya, kemudian bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan bobot agar memudahkan coach untuk menemukan solusi-solusi dari masalah yang beliau alami seperti itu. Menjadi pendengar aktif Iya, kompetensi betul. yang mau dikembangkan. Iya. Nah, kira-kira ini untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi tersebut apa ya? Indikatornya saya bisa mendengarkan lebih banyak Bu, jadi lebih sedikit bicara, lebih banyak mendengarkan pemaparan atau fakta-fakta yang disampaikan oleh coaching Bu. Gitu. Oke, jadi semoga nanti pelaksanaan coachingnya bisa berjalan dengan baik, terus tujuan pelaksanaan coaching juga bisa tercapai seperti itu.
Pak Ibu, terima kasih bantuannya. Saya harap kehadirannya nanti jam 10 di ruang TK. Ya. Terima kasih Bu Rina. Terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum Bu Indah, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Rina. Alhamdulillah sehat, Bu Rina. Iya, gimana Bu Indah? Bu Indah mengundang saya ke sini tadi dalam rangka apa? Ada hal-hal yang harus kita diskusikan bersama atau bagaimana Bu? Betul sekali, Bu Rina. Gini, soalnya akhir ini saya tuh banyak kepikiran ya, terutama mengenai masalah murid saya. Iya, bagaimana Bu? Kan di sekolah saya itu di PRO itu kan ada sebuah ya namanya geng, tapi tidak istilahnya dia nggak publish gitu ya, maksudnya itu sebenarnya mereka suka kumpul-kumpul aja sih. Terus mereka terdiri dari kelas 9, 8 dan kelas 7, jadi rata gitu Bu. Nah anak-anak itu kebetulan mereka itu seide gitu, mereka kebanyakan latar belakangnya memang ikut bela diri sih Bu. Oh begitu. Jadi nah itu dia masalahnya, bermula dari situ. Akhirnya akhir-akhir ini nih tuh sekitar mungkin ada kalau 3 bulan ke belakang ini sering sekali mereka itu bentrok dengan sekolah lain. Nah ini jadi setiap ada bulan ini aja November ini 2 kali bentrok dengan sekolah sebelah. nggak hanya sebelah, kadang juga agak sama dan sebagainya. Pokoknya hanya gara-gara hal kecil sepele itu jadinya bertengkar. Gara-gara perkumpulan itu ya Bu ya? Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang karena mungkin latar belakang mereka yang ikut bela diri itu juga bisa di perkumpulan yang sama ya Bu seperti ya. itu. Nah, ya berarti di sini Bu Indah itu resah, bingung karena banyak siswanya itu yang jadi ada perkumpulan gitu ya Bu ya. Akhirnya terus sering menimbulkan bentrokan dengan beberapa sekolah terdekat dari SMP 2 begitu ya Bu ya. Baik Bu, dari percakapan kita hari ini nanti kira-kira Bu Indah itu pengen akhirnya itu bagaimana Bu? kepengen saya gini Bu, jadi anak-anak itu biar tidak seperti itu lagi. Dalam artian janganlah kemampuan bela dirinya itu dijadikan sebagai istilahnya untuk hal yang negatif. Jadi kan mereka tuh kayaknya sih Bu, kalau menurut saya ya, dia itu kan setengah-setengah jajal gitu juga istilah bahasa Jawanya itu, kepingin nyoba sih ini sejauh mana juga. Kan di sekolah-sekolah itu kan juga banyak yang ikut bela diri juga kan, yang di sekolah lain itu. Jadi mereka tuh sepertinya seperti itu kalau menurut saya sih. Tapi sampai saat ini saya belum bisa memecahkan masalah itu karena sudah berkali-kali di kita kasih konseling, kita bimbingan kelompok, bahkan orang tuanya pun sudah kita panggil, ternyata masih seperti itu. Laki-laki semua Bu itu Bu? Betul, laki-laki semua. Beda kelas atau satu kelas Bu? Beda kelas, ada yang satu kelas, ada yang beda kelas, bahkan jenjangnya pun beda. Dari kelas 7 sampai kelas 9 ya Bu berarti ya. Kalau dibuat skala prioritas nih Bu antara 1 sampai 10 itu mereka menimbulkan keresahan itu, keresahannya kalau bagi sekolah, dan mengganggu pelajarannya mereka itu kira-kira dari 1 sampai 10 itu berapa urutannya? Kalau 10 itu sangat meresahkan sekali. 9 mungkin ya. Oh tinggi ya Bu ya? Tinggi sekali, soalnya gini, akhirnya kita itu terseret-seret kan Bu. Iya. Terseret-seret sekolah sana, telepon kita, akhirnya kan seperti itu. Jadi sibuk hanya mengurusi ini saja, sedangkan anak-anak itu jadi nggak ikut pembelajaran. Dan juga berbahaya juga kalau hubungannya dengan polisi dan lain sebagainya. Betul. Juga membahayakan diri juga ya Bu ya. Saya diri mereka juga ya. Kemudian tadi kan Bu Endah sudah mengatakan sudah pernah melakukan panggilan orang tua, melakukan konseling, tapi tidak pernah berhasil ya. Kira-kira hambatannya apa Bu sehingga itu kok masih belum berhasil sampai sekarang Bu? Mungkin hambatannya begini ya Mbak ya. Anak-anak itu kan kebanyakan orang tuanya itu tidak utuh. Dalam artian mereka itu banyak yang orang tuanya di luar kota, jadi tinggal dengan neneknya dan sebagainya. Hampir sebagian besar mungkin bisa di persentase 90% ya. Kebanyakan mereka anak berokan.
Oh, Nah, di situ yang kita datangkan ya seadanya, ya neneknya, kakeknya. Jadi gimana ya, paman dan sebagainya. Iya. Untuk orang tua sendiri itu sulit gitu ya. Itu Hmm. mungkin salah satu banget. Karena sudah tidak tinggal dengan orang tuanya Betul, ya, betul bayinya tinggal sekali. dengan kakeknya atau neneknya, pamannya juga seperti itu ya Bu ya. Terus bagaimana Bu kira-kira tindakannya Bu Endah itu untuk melakukan solusi dari hambatan itu bagaimana Bu? Nah itu dia. Sebenarnya saya juga ini mikir bagaimana ya, kan sudah kita panggil ya. Iya. Ternyata seperti itu gitu. Tapi ini juga saya juga masih berpikir enaknya gimana ya. Tapi anak-anak itu pernah gimana ya, saya dekati satu personal gitu ya. Itu satu anak itu lumayan sudah berhasil. Satu anak itu yang saya kebetulan itu bukan kelas saya mungkin, tapi saya juga turut prihatin gitu kan. Iya. Satu anak tuh saya dekati, terus alhamdulillah kok untuk kemarin yang terakhir dia tuh kok nggak ikut gitu loh. Nggak ikut. Saya tanya, kok ikut? Tumben kamu nggak ikut gitu kan? Sebenarnya saya guyon gitu kan. Terus dia ternyata jawabannya gini, saya juga kaget gitu. Iya. Masa Bu saya dipanggil BK terus, saya kan juga nggak enak. Gitu. Ya, jadi sudah punya ini Bu, sudah punya alasan seperti itu. Ya, saya juga kaget loh. Dia sudah punya ini ya, sudah punya pikiran yang berbeda lah Bu. Iya. Kemarin itu setelah saya personal gitu ya. Personal. Kalau secara itu kira-kira berapa anak Bu yang seperti itu Bu? Banyak, mungkin 50-an ada. Kemarin itu yang saya ambil satu itu karena dia ada banyak permasalahan. Selain itu juga pokoknya hampir setiap ada masalah Tiket dia ya. kelihatan, wajahnya kelihatan gitu. Akhirnya saya Iya. personal, saya restitusi, tapi juga saya konseling juga dan sebagainya. Ternyata ada perubahan yang satu itu. Kalau secara personal bisa berhasil ya Bu ya. Kira-kira kalau 50 orang itu gimana Bu ya? Enaknya Bu ya. Nah itu saya masih berpikir mungkin saya perlu untuk yang atas-atas dulu itu ya Bu ya, yang kayak ketua-ketuanya itu loh Bu, yang saya personali dulu satu-satu, mungkin itu butuh waktu. Terus kemudian keterlibatan guru BK yang lain bagaimana Bu? Guru BK yang lain terus ini ini juga ikut juga solusi, cuman ya itu ternyata ya tetap saja dilakukan karena mereka merasa gini loh Bu, kemarin yang terakhir itu kan ini kan teman saya gitu kan, kalau teman saya dipukuli dia kan nggak bisa silat Bu. Nanti saya itu loh dengan orang tuanya baik, setiap di sana tuh saya dikasih makan gitu kan. Lah masa saya teman saya dipukuli saya diam aja, ya pasti saya bantu lah itu loh Mbak. Jadi rasa ininya tinggi banget, rasa kesulitan tinggi banget. Terus saya ya gini, itu bagus saya bilang gitu. Tapi bagaimana ya caranya supaya ranahnya tidak sampai kamu nanti ke kriminal gitu loh, saya bilang gitu. Bagaimana kamu bantu tapi setelah itu nggak kriminal gitu loh. Saya kasih jalan keluar seperti itu. Cuman ya nggak tahu ini bagaimana nanti ke depannya, saya juga nggak tahu. Sejauh ini Bu bagaimana dari tindakan yang Bu Endah lakukan ini tadi kan sudah memanggil beberapa anak, efeknya bagaimana Bu? Tingkat keberhasilannya kira-kira sudah berapa persen Bu? Menurunnya? Iya, saya sebenarnya masih ngajak ngobrol hanya 2 orang. Yang satunya itu sudah berhasil, dia tidak ikut lagi. Yang satunya ini masih menunggu karena ini kan barusan kejadiannya. Jadi saya nggak ngerti nanti kalau ada kejadian lagi itu dia ikut lagi apa enggak, saya belum tahu. Sedangkan untuk ketua gengnya saya belum sempat untuk ngobrol dari hati ke hati. Rencananya Bu Endah kapan mau memanggil itu? Nah, ini baru itu. kejadian kemarin juga, lagi kejadian lagi. Rencananya ke depan Bu Endah bagaimana ini Bu? Mungkin nanti saya luangkan waktu dari Kamis mungkin. Soalnya saya agak paket ini. Iya. Jadi saya kayaknya Kamis saya. Anak itu dan ketuanya atau bagaimana? Itu ketuanya, karena dia itu kan ini sebenarnya dia itu adalah taekwondo, juara taekwondo kok, tingkatnya itu sampai provinsi gitu loh. Berprestasi ya Bu ya sebenarnya ya, cuman ya itu tadi keluarganya broken, terus dia itu punya anggapan bahwa dia itulah pelindung adik-adiknya. Iya, tidak terarahkan Bu ya Bu itu. Dia pengennya sebenarnya, saya tuh kepengennya kalau saya dengar dari dia Bu Vina ya, dari jauh waktu diajak ngobrol sama
PKI. Saya tuh kepenginnya itu Bu, damai. Saya kepenginnya klarifikasi. Terus waktu di sana sampai sana ternyata apa? Ternyata saya ditantang karena one by one saya emosi. Karena satu lawan satu saya mau. Terus akhirnya kalahlah mereka. Nah, karena kalah akhirnya sekolah itu kan ya pastilah tidak terima dengan hal seperti itu. Jadi kasus lagi. Nanti hari Kamis mau menemui ketuanya, rencananya Bu Indah mau mendiskusikan seperti apa Bu dengan ketuanya itu. Mungkin saya ajak itu tadi dari hati ke hati lagi ya. Jadi dia itu kepingin apa yang sebenarnya dia inginkan gitu. Mungkin seperti itu Bu. Jadi lebih saya dari personalnya aja. Iya, personalnya. Kira-kira tingkat keberhasilannya berapa dari 1 sampai 10 kira-kira berapa Bu? Saya belum bisa persentase Bu Vina, cuman dicoba aja. Karena saya lihat yang kemarin yang 2 ini, yang pertama sudah jelas ada perubahan, yang kedua saya nggak tahu bagaimana, tapi setidaknya yang pertama sudah ada perubahan itu akan berhasil saya ya coba. Bu ya, berarti kemarin ya. Semoga nanti juga bisa berhasil lagi. Amin, amin. Ya, kemudian Bu, bagaimana tindak lanjutnya Bu Indah nanti ke depannya Bu? Mungkin kalau mereka nanti sudah ini ya ketuanya Iya, saya sudah ini ya, terpegang ya. mungkin tinggal anak-anak yang di bawahnya itu mungkin nanti bisa ketuanya itulah nanti ya. Kira-kira untuk menjawab Bu Indah dalam menyelesaikan masalah ini, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Indah dalam menyelesaikan masalah ini? Oke, tentu saja mungkin rekan BK saya ya. Rekan BK saya kebetulan ada 2 orang. Nah, kebetulan juga anak-anak ini kan bukan naungan saya sebenarnya. Nanti pastinya saya akan minta bantuan mereka untuk melihat ada perubahan apa, perilaku apa kesehariannya di kelas. Seperti itu. Untuk ukuran keberhasilan dan rencananya Bu Indah ini kira-kira ukuran keberhasilannya apa? Bila dalam sebulan depan ini sudah tidak ada lagi permasalahan yang mereka timbulkan, terutama untuk masalah ini ya, tawuran itu udah cukup. Saya cuman itu aja kok. Jadi untuk memahamkan mereka bagaimana mereka bahayanya tawuran itu aja, bukan dibuat habit gitu, seperti habit. 1 bulan ya kira-kira Bu? Kalau sebulan ini udah tenang gitu, bulan depan insya Allah. Pokoknya sebulan ini aja lah Bu. Dulu saya udah nggak muluk-muluk gitu, soalnya ini temperusan sih. Kalau udah sebulan. Kalau nanti tindak lanjutnya bagaimana Bu? Dalam jangka panjang. Kalau jangka panjangnya kok sebulan ini nggak ada konflik gitu ya, itu pasti nanti akan saya coba untuk menguatkan itu, untuk saya ajak dari hati ke hati lagi. Saya beri penguatan. Ya. Baik, bagaimana Bu rasanya ini? Apa yang Bu Indah simpulkan dari perbincangan kita hari ini? Iya, saya nggak sadar ya, tiba-tiba kok, ternyata sepele sebenarnya. Tapi kalau nggak ngobrol gini nggak tahu, kalau nggak ngobrol gini nggak kebuka gitu loh, wawasan kita itu udah pusing aja rasanya seperti itu. Kalau seperti ini tuh enak gitu, ternyata kalau diurai, dibantu sama-sama, ternyata mudah sebenarnya. Ya, aku coba. Jadi nanti kita ketemu lagi Bu ya, 1 bulan lagi kita berdiskusi lagi. Kira-kira saya ingin tahu perkembangannya strategi Bu Indah itu masih suka tawuran apa enggak ya. Semoga nanti bisa lebih terarah, karena sepertinya anak-anaknya itu sebenarnya anak-anak berprestasi ya Bu ya. Mungkin kurang digunakan untuk keahliannya di sesuatu yang tepat gitu ya. Begitu Bu. Sebulan lagi ya Bu. Iya, sebulan lagi nanti saya ingin berdiskusi lagi Bu. Mungkin insya Allah kita kontak-kontakan ya. Iya. Terima kasih loh Bu Vina sudah meluangkan waktunya Bu. Semoga dapat rencananya dapat berjalan dengan baik, bisa berkolaborasi dengan teman-teman juga baik juga, lancar, peserta dirinya sudah bisa tersadarkan gitu ya, bisa menempatkan keahliannya di tempat dan waktu yang tepat juga, jadi tidak membahayakan dirinya juga, tidak membahayakan orang lain, nama baik instansi juga terjaga dengan baik. Iya, itu kita itu terbebani di situ ya. Mungkin mereka masih memang perlu bimbingan lebih daripada teman-teman yang lain. Tetap semangat ya Bu Indah ya. Terima kasih Bu Vina Sama-sama. sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran
Matur nuwun sanget nggih. Sama-sama Bu Endah, sampai jumpa lagi nanti. Nggih. Terima kasih. Monggo. Sudah. Kelek matane piye? Iso. Selamat pagi Bu Vina. Apa kabar hari ini? Pagi Bu Rina. Alhamdulillah hari ini cerah. Cerah. Situasi di hati saya juga cerah. Iya. Saya sudah lega, Oh, sudah sudah bahagia. Terlihat sekali ya dari tahu mukanya sudah berbeda dari Iya, kemarin waktu datang ke sini betul. agak gimana Gimana? gitu ya. Setelah kucing sekarang sudah cerah, Iya, sudah berbeda gitu ya. Betul. Nah, bagaimana pelaksanaan kucing yang sudah dilaksanakan kemarin itu? Alhamdulillah lancar Bu. Saya senang bisa membantu Bu Endah dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian untuk indikatornya, saya merasa saya bisa mendengarkan aktif lebih baik daripada coaching yang saya laksanakan sebelumnya. Berarti indikator tujuan yang ingin Bu Vina capai kemarin sudah Iya. tercapai sesuai yang diinginkan gitu ya? Sudah, Oh, Bu. iya. Nah, gini Bu Vina, kemarin dari proses kegiatan coaching yang saya amati yang menggunakan alur tirta ya berdasarkan tujuan, terus identifikasi, rencana aksi sama tanggung jawab itu sudah dilaksanakan dengan sangat baik kalau menurut saya. Jadi untuk pengembangan kompetensi mendengarkan aktif juga sudah dilaksanakan dengan baik. Bu Vina juga sudah fokus sekali dalam kegiatan komunikasi. Kemarin saya lihat juga sudah mencatat beberapa poin-poin penting yang sudah disampaikan oleh Bu Indah gitu ya. Jadi Kuci merasa dirinya bisa dijadikan sebagai mitra bicara yang baik, jadi enak ngobrolnya seperti itu. Nah, terus Bu Indah juga bisa mengesampingkan agenda pribadi beliau ya. Jadi Bu Endah sudah bisa mengesampingkan kegiatan pribadinya, terus sudah bisa memberikan jawaban-jawaban yang berbobot ya untuk Bu Lutfina seperti itu. Iya Bu Rina, terima kasih atas pengamatannya, atas observasinya. Nah, ini untuk selanjutnya setelah melakukan kegiatan kucing ini, apakah ada kompetensi lain yang ingin Ibu Lutfina kembangkan seperti itu? Iya Bu Rina, untuk coaching selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi tentang mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali coach dalam hal menggali rencana aksi, dalam hal rencana aksi yang dilakukan oleh coach. Baiklah Ibu Vina, mungkin bisa kita jadwalkan lagi kegiatan coaching berikutnya untuk mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot pada Kuci ya, supaya bisa memunculkan lagi bagaimana rencana aksi Kuci tersebut gitu ya. Benar. Iya, insya Allah nanti kalau ada coaching lagi saya meminta bantuan Bu Rina untuk mendampingi saya lagi. Terima kasih banyak waktunya Bu Rina. Terima kasih Bu Vina, sampai ketemu pada coaching berikutnya gitu ya. Ya, terima kasih Bu Rina.